Assalamualaikum teman-teman, kali ini aku lagi di Jakarta, ini lagi di Taman Ismail Marzuki ya. Jadi dan di sebelahku sekarang sudah ada Mbak Rina. Wes, Mbak Rina. Jadi siapa sih Mbak Rina ini? Alhamdulillah ini udah berapa kali ketemu Mbak Rina tapi belum sempat podcast ya Mbak ya. Yuk, Ya, ini mbakku sendiri guys sebenarnya guys. Mbakku sendiri. Cuman dia udah wah pokoknya gini. Jadi Mbak Rina ini sekarang aktivitasnya di Jakarta itu di sebuah perusahaan consulting ya. Jadi untuk consulting untuk kuliah di luar negeri nggak sih Mbak ya? yes, Ya, pendidikan konsultan pendidikan untuk kuliah di luar negeri, especially yes. di US. Mainly di US ya. Jadi kita akan ngobrol banyak tentang kuliah di luar negeri, terutama di US. Dan Mbak Rina ini dulu adalah alumni apa? Program CCI ya. Bukan Fulbright, jadi kayak CCIP sih. CCIP Ya, itu adalah Community College Initiative Program. Sempat kuliah di Amrik selama 2 berapa lama? semester, 2 semester ya, tapi non degree ya. non degree, Non degree itu full certificate beasiswa. program. Ya. Full beasiswa. Selama 2 semester kuliah di Amrik ya. Jadi kita ntar mau diskusi lah. Apa sih tips-tipsnya supaya bisa ke sana, terus kemudian apa yang harus disiapin ya. Cuman yang pertama, ini saya banyak pertanyaan, ini Mbak Rina ya. CCIP tadi sebenarnya aku pernah cerita ke teman-teman di sekolah ya. Ada CCIP namanya Community College Initiative Program. Nah, Community College itu apa sih sebenarnya gitu loh. Itu apa sebenarnya? Oke, sebelumnya aku officially perkenalan diri aja ya. Iya, Ini oke. aku Rina, ini ya seperti yang disebutkan saya kakaknya. Jadi sebenarnya dulu itu aku dapat beasiswa CCIP, itu kita CCIP lebih ke certificate program, jadi kita belajar selama 2 semester di Amerika di community college. Nah, apa sih community college? Jadi sebenarnya gini, di Amerika itu ada beberapa tipe bisa dikatakan higher education atau pendidikan tinggi ya. Jadi kalau di Indonesia itu kayak ada diploma 1, 2, 3, S1 kayak gitu. Nah, di Amerika sebenarnya ada. Jadi ada namanya community college. Community college itu sama kayak diploma. Jadi hampir sama sih. Jadi dia ada D2 lah di sini. Kalau di sini D2. Nah, untuk yang kuliah di community college itu mereka bisa transfer ke university untuk dapat S1. Jadi basically sama kayak di sini diploma, nanti bisa transfer ke S1 ke universitas. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua adalah college. College itu beda dengan community college ya. Jadi kayak misalnya ada yang namanya York College of Pennsylvania contohnya. Nah, York College ini dia sebenarnya universitas tapi dia lebih kecil. Lebih kecil dalam hal ini biasanya dia cuman provide S1, lebih banyak S1. Untuk S2 atau S3-nya biasanya sih ada yang nggak ada yang ada tapi limited. Ada juga yang ada cuman online kayak gitu. Nah, itu namanya college. Dia lebih ke liberal arts. Liberal arts di sini maksudnya adalah student yang kuliah di situ mereka biasanya kuliah general. Jadi nggak ada kayak ada major tapi biasanya mereka akan ambil kuliah-kuliah yang lebih umum kayak misalnya biologi, fisika dan sebagainya. Jadi intinya adalah mereka explore dulu sih kira-kira mata kuliah apa atau jurusan apa sebenarnya lebih baik buat kita. Nah, itu sistem liberal arts di Amerika itu sangat menurut mereka itu kayak unggulan gitu karena di sini student nggak harus langsung belajar di satu major, tapi mereka bisa explore. Bisa misalnya kalau dia declare major itu misalnya fisika gitu, tapi dia bisa belajar psikologi, bisa belajar sejarah. Nah, itu sistem liberal arts sebenarnya kayak gitu. Nah, itu college university juga ada sih. Di college lebih banyak yang kayak gitu. Kemudian yang ketiga university. University itu lebih besar biasanya. Ada yang public, ada yang private. Nah, untuk university biasanya kayak studentnya itu bisa di atas 10.000 kayak gitu, 5.000 kayak gitu. Mereka memang banyak mahasiswanya dan majornya levelnya S1, S2, S3 mereka provide. Nah, itu sih perbedaannya antara university college and community college. Yang sering membingungkan sih di sini antara college sama community college biasanya ya, karena sekolah biasanya menganggap college itu sama dengan community college, padahal beda ya. Totally different. Karena kalau college itu kadang mereka provide sampai S1, jadi nggak associate gitu. Nah, community college cuma associate gitu sih. Itu basicnya yang harus diketahui sebenarnya kalau mau kuliah di US. Itu sih kalau perbedaannya. Tapi secara umum ini ya, maksudnya kalau
durasi studinya gitu sama ya? Maksudnya S1 tuh 4 tahun Yes. gitu ya, sama ya? Nah, sebenarnya kalau di Amrik sih Hmm. sama ya kayak di Indonesia, kalau S1 ya 4 tahun gitu. Nah, diploma 2 itu yang aku bilang tadi, community college bisa transfer 2 tahun lagi. Jadi tinggal setelah 2 tahun di community Oke. college, mereka nanti Transfer transfer ke S1 ke 2 S1 tahun. tinggal 2 tahun lagi. Oh, berarti Tergantung dari kreditnya bisa ya, ditransfer. tergantung dari uninya sih. Biasanya kalau di community college itu mereka ada kayak agreement gitu, transfer agreement dengan university tertentu. Nah, biasanya yang dari kredit dari community college bisa langsung ditransfer kalau mereka punya agreement. Nah, kalau enggak, tetap bisa transfer tapi akan ada evaluasi kredit yang bisa Enggak semua ditransfer. kreditnya yang Bisa jadi ditransfer. masih ada harus tambahan, kayak gitu Ya, sih ya, oke. sistemnya. Hampir mirip lah ya dengan di Indonesia. Sama, hampir mirip lah. Jadi makanya kalau dari Indonesia sih nggak terlalu banyak masalah ya, karena nggak ada foundation juga di Amerika. Jadi yang penting sudah 12 tahun basic education kayak gitu. Oke. Itu di Amerika kayak gitu ya. Jadi apa ya, kalau aku emang ngedorong sih kalau sama teman-teman, kalau misalkan memang ada peluang dan ada apa ya, ada peluang untuk kuliah di luar, kenapa enggak gitu ya. Artinya meskipun oke lah, kemarin sempat ada sih murid yang salah satu siswa itu yang memang bilang, oh ini kampusnya ini apa, dari World University Rankingnya masih kalah sama contoh di UI misalkan, masih kalah sama UI gitu. Tapi memang bener nggak sih, ini pandanganku ya. Kalau menurutku tapi dengan kuliah di luar itu kita dapat yang lebih dari sekedar itu gitu ya. Mungkin Mbak Rina yang udah pernah ke sana bisa cerita apa sih yang didapat dengan kita kuliah di luar ya. Meskipun itu kampusnya secara ranking ya, World University Ranking mungkin kalah dengan kampus-kampus Indonesia mungkin. Itu mungkin bisa diceritain gitu. Jadi sebenarnya gini ya, kalau dari sisi Education Council kan kita selalu tidak ya tetap menyarankan melihat ranking, tapi tetap kita harus melihat dari dalam universitinya ya. Sebenarnya gini, meskipun di ranking tuh kadang kayak kecil gitu ya, maksudnya lebih rendah dibanding UI misalnya atau UGM, tapi sebenarnya yang kita dapat di sana itu lebih gitu, karena fasilitas ya, dari in terms of facility itu di university di sana tuh lebih bagus gitu. Kayak mereka tuh sangat mendukung sekali untuk siap program gitu. Kemudian selain itu kita nggak hanya belajar secara academically ya, academically itu sangat disupport. Kalau di sana saya bisa kayak antara fasilitas, kemudian dosen itu juga mereka sangat mendukung aktivitas perkuliahan. Jadi mereka ada yang namanya office hour tuh dimana kita bisa ketemu dosen langsung untuk discuss mata kuliah, kayak assignment atau tugas dan sebagainya. Nah, yang bisa kita peroleh dari kita kuliah di luar negeri itu banyak, nggak hanya secara akademik ya, tapi multicultural environment, kayak lingkungan yang budayanya berbeda itu challenging. Saya ada setahun di sana itu, kalau misalnya kita nggak aktif, itu sangat rugi banget gitu. Kita bisa belajar banyak budaya gitu, meskipun di Indonesia sekarang juga sudah banyak orang asing gitu, tapi ketika kita di sana itu beda banget gitu loh. Kita bisa belajar banyak, yang pertama adalah American culture di sini bukan yang negatif yang sering kita lihat di TV ya. Kayak misalnya orang mikirnya American culture is like a partying, kemudian violence dan sebagainya. Tapi yang kita pelajari adalah satu, profesionalisme mereka, yang kedua adalah sebenarnya kayak culture mereka tuh kayak ada beberapa yang kita mungkin dari sisi orang Muslim ya, kayak they are more Islamic than us gitu kadang. Ya, yang pertama paham gitu. Sih aku, Yang pertama mereka sangat respect dengan orang gitu ya. Kayak misalnya satu simple aja, hold the door itu kayak misalnya ketika kita mau masuk ada orang di belakang kita, we always hold the door. Mereka selalu hold the door, maksudnya ditahan gitunya sampai mereka masuk. Nah, itu sebenarnya kayak simple banget ya, tapi di Indonesia orang jarang banget gitu. Nah, culture seperti yang kita ambil. Terus profesionalisme, saya punya teman ketika kuliah itu mereka juga harus sudah kerja gitu ya. Jadi mereka kadang mereka kuliah sambil kerja, tapi mereka bisa kayak bener-bener misahin. Jadi kayak kapan sih aku harus kerja, kapan harus kuliah gitu. Jadi teman aku tuh dia misalnya kuliah jam 8 gitu ya, datang nanti jam 10 dia kerja. Ntar jam 12 tuh dia harus make up for the class gitu, kayak misalnya assignment itu mereka ngerjainnya di kampus dan sebagainya.
Terus ada satu lagi yang amazed banget dulu aku ya. Orang Amerika tuh umur 18 kan harus sudah keluar gitu ya. Nah, ada temen aku, dia anak dosen di kampus gitu. Ketika umur 18, dia tuh kerja di kampus sebagai apa tau gak? Tukang kebun kampus. Dan dia adalah anak dosen gitu. Dan dosenku secara ngomongnya tuh nggak malu gitu loh. Anakku kerja di sini loh, apa jadi tukang kebun gitu. Gitu langsung shocking aja dulu itu waktu diceritain. Waduh, kalau kita mah jadi tukang kebun pasti malu. Nah, itu sih gitu ya. Yang maksud aku yang bisa kita belajari gitu dari Amerika gitu ya. Nilai-nilai yang sebenarnya ketika kita balik itu perspektif kita akan berbeda gitu. Ketika kita di sana menjadi minority gitu. Sebenarnya kayak di sini kan ya, sebagai orang muslim kita majority di sini kan. Kayak kita merasa bahwa kita we have the right because we are a majority. We have the right to do this. Tapi ketika kita tinggal di minority sebagai seorang minority, kita tuh kadang kayak jadi paham gitu. Oh gini sih rasanya jadi minority gitu. Akhirnya kita akan lebih toleran, lebih open minded, dengan orang-orang kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang sepertinya bisa kita dapat ketika kuliah di sana yang mungkin tidak kita dapat ketika kita kuliah di sini gitu. Nah, itu tuh bisa jadi kayak nilai tambah ketika kita balik yang kita tunjukkan nggak hanya akademik kita, tapi kita juga sudah punya ini loh. Aku sudah pernah bergaul dengan orang beda budaya. Aku udah pernah tinggal di negara yang berbeda. So I have different perception, I have different perspective, different views gitu yang bisa support kita ketika di Indonesia gitu sih. Menurut aku sih itu. Makanya jangan hanya ngelihat ranking, tapi juga lihat fasilitas yang pertama, kemudian apa sih yang kita bisa dapat di uni yang di Amerika gitu loh. Selain dari akademik itu sih. Lebih ke kehidupan di luar kampus ya, maksudnya pengalaman kita hidup di sana. Dan itu skill yang mungkin tidak kita dapat di sini. Iya, bukan berarti kuliah di sini jelek gitu, enggak gitu. Cuman kalau kuliah di sana memang ada nilai lain yang bisa kita dapatkan. Iya, benar. Dan itu sih menurut aku penting banget. Penting gitu. Ya, benar. Apalagi di era sekarang yang memang mungkin borderless ya. Kita dituntut untuk global minded gitu kan ya. Jadi kayaknya memang misal kita ada peluang, ya kita gaspol aja kuliah di luar. Why not? Kan, ya. Karena apalagi gitu. Di sini tuh banyak beasiswa gitu kayak beasiswa Indonesia Maju yang untuk S1 ini yang mau kita bahas habis ini gitu. Nah, itu benar-benar kayak government sebenarnya sudah support kita untuk anak-anak Indonesia SMA untuk bisa keluar karena mereka tahu bahwa dengan kuliah di luar itu sebenarnya banyak yang bisa diperoleh. Ya, benar. Jadi kalau government udah support ya, terus kemudian peluang ada itu kan, kenapa enggak gitu kan kita berangkat ke sana. Jadi it's okay misalkan ada sih beasiswa tapi cuma setahun ya nggak apa-apa ya kalau misalnya setahun itu nggak udah lama bahkan sekarang kayak ISMA gitu ya yang dari Kemendikbud, kemudian MOSMA yang dari Kementerian Agama yang cuma satu semester ya. Kebetulan kami juga dari ISTEP dulu tahun kemarin kita involve lah sedikit dengan kegiatan beasiswa MOSMA ya, dan kita melihat perubahan besar gitu ya. Kita mendampingi student ya anak S1 ya, karena ISMA itu anak S1. Saya S1 yang kuliah di luar negeri di universitas di Amerika atau di negara lain ya. Karena kita urusnya Amerika, jadi aku bisa bicara Amerika selama 1 semester aja loh ya, 1 semester. Berarti non degree ya ini? Non degree, mereka hanya kayak bisa dikatakan exchange 1 semester aja ya, baik ISMA atau MOSMA. Itu tuh pengaruhnya gede banget. Dari mereka berangkat sampai mereka pulang, aku melihat banget perubahan secara akademik, secara bahasa Inggris, secara perspektif itu beda gitu, dan mereka merasakan sendiri gitu. Student-student ini yang sudah berangkat ke sana meskipun cuma 4 bulan balik itu mereka tahu bahwa oh ini ya ternyata beda banget apa yang mereka dapat gitu, dan akhirnya mereka memutuskan S2-nya mau abroad gitu. Meskipun bukan di Amerika, gak hanya di Amerika tapi juga di luar negeri, karena mereka tahu bahwa ternyata kalau kita kuliah di luar negeri itu yang diperoleh nggak hanya akademiknya aja gitu. Itu yang mostly yang aku dapat dari mereka, yang feedback dari mereka. Nah itu sih, meskipun 4 bulan, 2 semester atau 2 tahun, 4 tahun itu it's valuable. Itu pasti ada impactnya ya. Iya benar. Ya, jadi emang kalau bisa kita bilang ya itu tadi ya global minded ya, global awareness global minded itu yang kita dapatkan dari sana. Dan
eh, multicultural experience gitu kan ya, Yes, itu yang mm-mm. mungkin it's okay kalau misalkan ntar di sana culture shock gitu ya. Ya Pasti wajar lah, sih kalau ya itu pasti, ya, pasti, wajar pasti, ya. pasti, Dulu pasti. culture shock juga nggak ini baru ini. Awal-awal pasti kan Eh, ya biasanya. Mungkin beda orang beda kali Ya, ya. Kalau aku sih mungkin karena aku udah terbiasa keluar gitu ya dari rumah, kayak misalnya jarang banget di rumah, sering harus adaptasi dengan lingkungan baru gitu loh. Kayak sebelum aku ke Amerika kan aku juga kuliahnya di luar daerah kayak di Jember gitu ya, lulusan Universitas Jember ya saya, lulusan Universitas Jember tapi bisa keluar, bisa ke Amerika. Terus udah kerja juga, sempat kerja di luar kota, jadi mungkin untuk adaptasi mungkin nggak terlalu nggak terlalu culture shock berat. bener, tapi ada juga sih yang banget ya, mungkin shock banget, aduh di Amerika ternyata kayak gini, tapi sebenarnya itu bisa diatasi gitu loh. Itu wajar, paling cuman seminggu 2 minggu atau 1 bulan itu mungkin kita kayak shock. Oh, yang paling shock sih aku makanan dulu, soalnya aku tuh bukan penyuka sandwich dan sebagainya, hotdog dan sebagainya kayak gitu kan. Aku ya orang Indonesia banget ya, makan tuh harus nasi. Nah gitu. Ketika di sana tuh kebanyakan kan sandwich dan sebagainya, mungkin agak itu yang adaptasi gitu. Tapi banyak support system sebenarnya ya, kayak seperti aku bilang di kampus juga, kalau misalnya kita ada kayak masalah itu ada supervisor, ada kayak international office yang bisa bantu kayak gitu loh. Jadi jangan khawatir sih, banyak pendukung gitu. Terus di sana juga ada Permias ya, Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Nah itu juga kalau misalnya kita lagi kangen gitu bisa sih kumpul sama orang Indonesia, tapi jangan terlalu sering ya menurut saya. Kalau di sana ya lebih seringnya kumpul sama orang internasional gitu ya. Bolehlah sekali-sekali gitu. Jadi cultural shock aku sih lebih ke makanan, tapi kalau budaya sebenarnya ya tergantung kita sih. Intinya kalau kita di sana, apalagi Muslim ya, Muslim tantangannya adalah racism pasti ada. Sebenarnya menurut aku di mana-mana pasti ada racism. Pasti ada. Di Indonesia pun ada. Di Indonesia pun ada gitu. Tinggal kita how we react to the racism gitu ya. Nah, kalau aku sih merasa it's only like 1% out of like 99% menurut aku ya. Jadi apapun, bahkan kadang aku nggak sadar kalau itu mereka racist ya, karena aku cuek aja. Jadi kalau misalnya kita pakai hijab mungkin ditanyain why you wear hijab kayak gitu. Jadi kadang di sana itu sebagai orang yang pakai hijab itu kadang kita kayak sebagai duta Islam. Nah, gimana kita menjelaskan? Ada misi dakwahnya gitu juga ya. Kayak maksud aku gini, kadang aku juga, waduh aku di sini kayak harus, jadi kayak orang tanya gitu ya. kenapa harus pakai gini. Nah, kadang aku bilang sih, kenapa kita pakai hijab ya, memang requirement, tapi menurut kita adalah beauty is not from the outside but from the inside. Nah mereka langsung diam sih gara-gara aku ngomong kayak gitu, kan kamu cantik ya kalau misalnya pakai gini, kalau misalnya kelihatan rambutnya. Terus aku langsung bilang biasanya beauty is from the inside not the outside. Nah itu mereka langsung diam. Sebenarnya kayak gitu sih, how kayak kita aktif gitu loh, kayak misalnya aku hanya boleh makanan kayak gini, itu juga harus open. Kita emang harus tunjukin ya. Iya, I'm Muslim, so I cannot eat pork, I cannot drink alcohol, dan mereka very welcome, dan bahkan sangat protect kadang. Kalau misalnya ada kayak acara di kampus, mereka pasti kayak, Rina you cannot eat this, ini ada porknya, kamu hanya bisa makan ini gitu. Jadi kayak ketika kita open, mereka akan sangat membantu. Akan support gitu. Akan support. Jadi intinya itu dari kita sih sebenarnya, kalau how we react, bagaimana kita menghadapi perbedaan budaya kayak gitu, jangan terlalu kaku. Itu sih intinya. Jangan itu juga sih, jangan pukul rata ya. Kadang kita di Amerika itu rasis, padahal cuma satu orang out of 100 atau 1000 mungkin ya. Kadang aku juga kalau di sana sih kayak bisa dihitung sih, tapi kalau kita menganggap itu sebagai beban ya udah, ya kita pasti akan terbebani gitu. Tergantung bagaimana how we respond to that gitu ya. Jadi dari kitanya sendiri. Oke, nah ngomong-ngomong soal itu, nah tadi kan mungkin teman-teman oke kayaknya asik nih kuliah di luar nih. Itu apa sih yang harus disiapin untuk kuliah di luar tuh sebenarnya? Sebenarnya kalau untuk anak S1 ya, karena kita ngobrol untuk anak S1 ya, dari kelas 10 itu sebenarnya sudah bisa mulai. Kelas 10 ya. Kelas 10 ya. Kelas 10. Yang kelas 12 dulu. Kelas 12 enggak apa-apa sih. Enggak apa ya. Kelas 12 itu sebenarnya enggak ada kata terlambat ya, tapi harus gaspol. Gaspolnya lebih ini ya. Kalau dari kelas 10 itu enaknya apa?
saya bicara tentang US saja. Di US itu ada yang namanya holistic admission, holistic review assessment ya. Jadi mereka holistik itu mereka melihat semuanya. Makanya kita selalu bilang kalau di US lebih ke kelas 10 ya persiapannya. Kenapa? Nah, di US itu mereka nggak hanya ngelihat akademik ya. Jadi misalnya mereka requirement-nya GPA misalnya 3. GPA 3 itu kalau rata-rata nilai rapot tuh mungkin sekitar 80 ke atas. Kemudian IELTS ya bahasa Inggris atau TOEFL, IELTS-nya misalnya 6,5 misalnya ya. TOEFL-nya misalnya sekitar 70 80. Nah, mereka melihat semua, cuman ada satu lagi yang mereka juga lihat namanya adalah esai, kemudian ada juga extracurricular activities. Ini penting banget extracurricular activity karena di Amerika itu mereka sangat ingin lihat student yang nggak hanya kuat di akademik tapi juga di luar akademik, baik itu sosialnya ataupun yang lainnya. Yang terutama adalah pasti pertanyaan yang muncul adalah leadership. Kemudian responsibility kayak gitu ya, leadership, responsibility, kemudian kayak time management, kayak jadi social activities itu mereka melihat banget. Jadi kayak kalau kita ngelihat esai-esai di US itu kebanyakan kayak salah satu di Common App itu misalnya Common App itu aplikasi untuk universitas di Amerika ya. Itu esainya adalah tentang responsibility, leadership, kemudian challenge, how you overcome challenge, nah kayak gitu-gitu. Itu sih biasanya pertanyaan tentang esai ya. Most common esai itu pertanyaan kayak gitu. Dan itu nggak didapat di dalam kelas. Nggak, ya, makanya kan? Jadi extracurricular activity is very important dan itu bisa counts a lot gitu kalau di Amerika ya. Jadi ada perbedaan sih, kalau di UK extracurricular activity juga dipertanyakan kadang di esai terutama, tapi mostly harus related dengan akademik. Nah gitu, lebih fokusnya ke akademik sebenarnya. Nah kalau di US kita ngelihat semuanya. Nah makanya kalau dari kelas 10, kalau kamu sudah tahu mau ke US misalnya, kamu akan lihat oh uni ini butuhnya ini persiapannya adalah kelas 10, ekstrakurikuler apa sih yang harus aku ambil kayak gitu. Nggak harus olimpiade dan sebagainya, bahkan hal-hal kecil OSIS itu, pramuka OSIS gitu juga pramuka bisa ya. Gitu. Jadi kayak misalnya OSIS kamu di sekretaris apa misalnya di majalah dinding, kemudian kabit gitulah ya di kabit apa atau gitu. Dance group pun juga count ya. Jadi misalnya kamu aktifnya di dance group atau di singing gitu ya, paduan suara itu juga mereka ngelihat kamu sebagai apa sih kontribusimu di klub itu. Jadi nggak ngelihat klubnya, ngelihat what you did in that club gitu. Terus value apa yang kamu dapat, skill apa yang kamu dapat. Jadi fokusnya di situ ya, bukan fokus di aktivitasnya apa, tapi apa yang kamu dapat dari itu. Bahkan yang lebih mungkin menurut kita masa sih gitu ya, family responsibility itu ada di Common App. Kayak nyuci baju gitu ya. Ya kayak misalnya gini, kamu harus taking care your siblings, bantu ibu ngurus ngerawat adik gitu ya. Itu juga mereka tanyakan ada di salah satu. Nah yang itu suka yang berantem adik. Sebenarnya kayak mengapa mereka mau lihat family responsibility? Di situ mereka pengen tahu gimana sih kita tanggung jawab kayak di keluarga gitu ya. Jadi meskipun cuma bantu ibu jualan misalnya, itu mereka sangat suka banget dengernya gitu. Gitu ya. Jadi bukan hal yang kayak menang olimpiade is good. Menang olimpiade itu bagus banget memang. Tapi ketika kamu bilang bahwa kamu bantu ibu kamu untuk menjaga jualan kue di pasar, karena bapak sudah nggak mampu lagi, they love that. Tapi ya gimana kamu menjelaskannya itu gitu loh. Karena nggak hanya cuma bilang jualan kue, enggak, tapi apa sih yang didapat dari situ. Benar. Itu ceritanya beda, cara nyeritainnya beda. Nah kayak gitu. Nah kemudian selain itu persiapannya di kelas 10 kayak gitu ya. Tapi kalau sudah kelas 11 12 itu juga sama, kelas 12. Kalau misalnya kamu udah kelas 12, maka yang harus disiapin otomatis sudah mulai dokumennya nih. Dokumennya. Transkrip itu raportnya mulai kelas 9 ya. Nah, kelas 9 dari SMP ya. SMP. Kenapa tuh dari kelas 9? Karena di Amerika high school-nya itu mulai kelas 9. Jadi 9, 10, 11, 12 itu mereka consider sebagai high school. Nah, kalau di Indonesia kan 10, 11, 12 ya. Jadi kalau mau apply harus mulai kelas 9 rapotnya. Jadi mulai sekarang udah mulai
cari rapot kelas 9, kemudian diterjemahkan ke bahasa Bahasa Inggris Inggris. gitu ya. Jangan asal terjemahin tapi ya Ya, diterjemahin sendiri gitu jadi ntar. harus dengan penerjemah tersumpah. Oke. Gitu ya. Kemudian itu transkrip. Yang kedua, IELTS atau TOEFL bahasa Inggrisnya. Mm-mm. Kemudian yang ketiga, letter of recommendation. Dari Nah, sekolah letter berarti. of recommendation ini ada beberapa. Hmm. Biasanya yang paling utama adalah dari school counselor, Oh, guru BK. guru BK. Oke. Cuman memang kadang guru BK ini yang harus belajar gimana cara bikin letter of Letter of- recommendation ya. untuk aplikasi ke luar negeri, karena kadang mereka kurang paham. Nah, kemudian selain guru BK bisa juga guru yang kenal kita. Misalnya guru di mata pelajaran tertentu. Kalau misalnya kalian apply misalnya biologi, berarti guru biologi atau guru Oke. kimia. Kalau misalnya kalian apply computer science, guru matematika, misalnya kayak gitu ya, guru fisika kayak gitu. Iya, Jadi iya, yang iya. related, tapi harus yang tahu kalian ya. Kemudian yang ketiga bisa juga guru di organisasi. Jadi kayak misalnya Pembina OSIS gitu pembina ya. OSIS Misalkan ikut atau OSIS pembinanya ya berarti. atau pembina klub kamu lah. Misalnya kamu ikutan klub sepak bola, ya pembinanya gitu. Coachnya gitu ya. Nah, mereka bisa bilang sebagai non akademiknya gitu. Kadang juga di universitas di Amerika itu mereka bisa minta letter of recommendation dari yang lain, optional ya. Optionalnya bisa dari peer. Peer itu teman. Teman ya. Tapi teman nggak harus ngomong tentang akademik ya. Lebih kayak misalnya he's a very good friend gitu ya. He always help me whenever I needed him. Emang dari gitu. friends perspektif ya. Perspektif sebagai teman. Jangan perspektif akademik. Oh, dia pintar banget. Itu yang ngomong guru gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu ambil letter of recommendation-nya dari peer, dari teman, otomatis tentang pertemanan. Ya, dia temennya orang yang kayak gimana sih selama berteman dengan dia tuh kayak gimana. Kayak misalnya suka bantu, misalnya apa, support dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian yang keempat SAT sebenarnya. Nah, SAT aku bicara sebagai US. SAT ini adalah standardized test. Dia menguji matematika sama bahasa Inggris kemampuannya. Kemudian SAT ini di Amerika sebenarnya tahun-tahun sebelumnya tuh banyak yang sudah optional. Bahkan ada yang enggak wajib ya. Tapi sekarang mereka kembali. Balik lagi di ini. Terutama kayak Harvard, Yale, MIT, Stanford, the Ivy League, mereka sekarang mulai require SAT lagi. Karena mereka menganggap dari SAT inilah mereka bisa tahu kemampuan akademik siswanya. Gitu. Jadi SAT ini penting juga, terutama untuk kalian-kalian yang mau apply ke uni-uni yang top. Gitu. Untuk University of California, mereka masih SAT blind. SAT blind ini maksudnya mereka nggak minta SAT. Nggak minta itu. Jadi kalau misalnya kamu upload pun nggak akan dilihat. Nah, ini SAT blind. Kalau SAT optional tetap harus upload. Menurut saya, menurut kami dari konsultan tetap harus upload apabila nilainya bagus. Kalau nilainya nggak bagus jangan di-upload. Karena itu bisa discourage your application. Jadi bisa membahayakan aplikasi. Jadi SAT optional university lebih baik kita saranin untuk tetap masukin kalau bagus. Cuman itu sekali lagi SAT sekarang juga jadi requirement untuk BIM. Nah, makanya BIM ya, beasiswa Indonesia Maju. Jadi kalau misalnya mau ambil beasiswa Indonesia Maju juga harus persiapan itu. Dan itu aplikasinya mulai kelas 11. Itu sih. Jadi kalau dari US sih dokumen itu. Selain esai dan sebagainya ya. Ya, kalau itu udah umum lah ya. Udah umum. Kalau untuk dokumen itu pasti ada esai atau ya namanya beda-beda ya. Esai ada yang personal statement gitu kan ya. Gitu. Mungkin pertanyaannya yang beda. Ya, motivation letter gitu kan sama sebenarnya ya. Gitu. Basically nulis sama, nulis tentang diri kita gitu kan ya. Depends on the question kayak gitu. Jadi sebenarnya kadang ya anak-anak itu kita juga ya mungkin ya memandang kuliah di luar negeri itu masih serem kan ya. Tapi sebenarnya ya apa ya? Karena kita belum pernah nyoba aja sih kalau menurutku ya. Kalau menurutku belum pernah nyoba. Juga berangkat ke Amerika serem juga. Gimana ya Amerika? Tapi pasti thrill ya, maksudnya deg-degannya dan macam-macam itu. Karena dunia baru. Tapi sebenarnya ini yang sering aku tanamin ya. Kalau kalian udah berangkat, itu pasti akan ketagihan, ya nggak sih? Iya. Ya, kalau udah berangkat pasti akan ketagihan. Ingin balik. Awalnya memang kayaknya serem, nggak mau.
tapi begitu udah berangkat itu pasti ketagihan pengen lagi, pengen S2 lagi, S3 di sana gitu. Bahkan mungkin kalau bisa kerja di sana dan macam-macam ya. Artinya Baliklah, jangan ya. balik ya. Balik di Indonesia aja, bangun Indonesia gitu. ya. Kalau udah kuliah di sana, bangun Indonesia. Bawa Boleh ilmunya dari sana. sampai S3 di sana, bangun balik buat bangun Indonesia ya gitu. Tapi intinya adalah sebenarnya kuliah di luar negeri itu nggak seserem itu kalau kita memang prepare-nya tahu apa yang harus kita siapin ya, dan kita memang ini yang paling ini sih kalau menurutku, kita nggak buang-buang waktu ya nggak sih. Maksudnya untuk prepare itu tar aja lah nunggu kelas 12 jangan ya, mulai sekarang aja ngeplan gitu. Bahkan kalau perlu dari kelas 9 tadi kan ya, dari kelas 9 itu kita udah punya pikiran. Kalau misalnya udah punya pikiran keluar negeri, mulai kelas 9 sebenarnya lebih kelas building 9, itu yang aku bilang, extracurricular activities. Terus kalau misalnya mau ambil beasiswa Indonesia Maju berarti prestasi, karena beasiswa Indonesia Maju itu yang dilihat prestasi. Jadi mulai ikut lomba ikut lomba dan sebagainya, yang nanti bisa dibuat untuk apply ke BIM-nya. Ya, teman-teman yang ikut OSN, O2SN, FLS2N yang diadain Puspresnas itu ya, dan lomba-lomba di luar Puspresnas yang udah dikurasi, yang bisa dikurasi sama Puspresnas itu bisa ikut BIM ya, beasiswa Indonesia Maju. Itu. Nah, mungkin ada pertanyaan di kurasi itu depan entar ya. Entar itu beda sesi deh. Kita bahas ini kayaknya bakalan lama. Capek ya. Nanti. Panjang. Kita kasih dulu ini spill ya. Kalau misalkan teman-teman ntar emang penasaran, boleh kita kontak lagi ya in private sama saya, boleh. Nanti aku sambungin ke Mbak Rina pun juga boleh, ke Istep langsung ya. Terutama teman-teman yang mau ke US ya terutama ya. Boleh nanti kita ngobrol lebih private lah ya, lebih detail seperti apa persiapannya dan macam-macam. Yang teman-teman khususnya dari SMA Al-Ghifari ya, SMA Alam Al-Ghifari Blitar, ada program bimbingan kuliah di luar negeri itu. Yang belum ikut buruan ikut sekarang ya, yang udah ikutan you stick to that atmosphere ya. Jadi kalian jangan give up dulu, jangan give up dulu di awal ya. Emang kayaknya mungkin di awal kayaknya berat ya, tapi kita harus tetap ini ya, demi kita bisa berangkat ke sana ya. Oke, kayaknya itu dulu ya Mbak ya. Jadi kita sambung lagi insya Allah kapan-kapan dengan pembahasan yang lebih mendetail ya insya Allah. Ini kita udah lapar nggak sih? Kita mau cari makan. Iya, karena ini udah jam 2 Bu. Ya, mumpung lagi di Jakarta, kita explore dulu. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Mungkin bisa satu kali. Oh iya, boleh. Closing statement. Closing statementnya cuma gini aja sih. Kalau emang tertarik sama kuliah ke luar negeri, mulai sekarang udah bikin plan ya, karena plan is very important gitu. Kayak misalnya kalau misalnya ngeplan mau langsung, berarti kamu harus ngelakuin apa, kayak cek apa sih yang sebenarnya kamu butuhkan untuk bisa apply ke situ. Nah, mulai sekarang di planning gitu, karena plan itu works gitu, benar-benar works. Jadi harus benar-benar ngeplan. Itu aja sih. Terima kasih Mbak Rina waktunya. Ketemu lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.